Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok 10 Hukum Otonomi Daerah, Kelompok 4, hari Kamis jam 7 pagi. Dengan dosen pengampu Bapak Zidni dan Bapak Dani. Di sini kita mau ngasih lihat ke kalian ikon-ikon apa aja yang ada di Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Deklesia Ruung dengan NIM 207. Aku Rizka Ayu Ambarwati dengan NIM akhir 209. Aku Alia Lutfianti dengan NIM akhir 208. Aku dengan Yuliani Satul Faida dengan NIM akhir 210. Ikutin terus ya vlog keseruan kita. Oh iya, kan kita tadi udah datang ke tempat-tempat wisatanya Semarang ya. Itu kan juga bisa dibilang tempat bersejarah dari Semarang. Dengan adanya tempat-tempat ini tuh berarti Semarang punya banyak budayanya dong. Nah, kita berempat kan dari kota-kota berbeda nih. Aku boleh nanya nggak, kalau dari Solo itu apa sih ikon dari Solo? Aku sama Yuni itu kan daerah ya? Iya. Di Solo tuh ada sekaten, terus ada keratonnya juga. Nanti kalau setiap bulan apa gitu ada itu loh yang kebo di Giring gitu. Kalau Suro itu. Itu namanya apa? Malam Suro. Iya, ya, malam Suro. Makanya Solo itu karena banyak budaya itu disebut Solo punya city branding Solo of the Spirit itu loh. Kalau Manado? Kalau dari Manado sih itu ikonnya itu doang, Bunaken. Tapi aku nggak tahu city brandingnya ini apa. Kalau dari Kalimantan sendiri kira-kira apa? Kok dari Kalimantan khususnya Kalsel yang aku tahu sih ikonnya kayak ini sih Pasar Terapung. Kalau city brandingnya aku kurang tahu ya gitu. Nah, tapi kan di Semarang ini budayanya banyak, ikon-ikonnya juga banyak. Tapi city brandingnya Semarang itu apa ya kira-kira? Kalau dulu kota Atlas nggak sih? Itu yang dari zaman Belanda sih katanya dulu. Itu tuh ada gubernur ke-10 Jawa Tengah itu tuh yang nyongsong kalau Semarang itu kota Atlas. Makanya Semarang kota Atlas. Itu maknanya apa? Atlas itu aman, tertib, lancar, sehat gitu. Tapi itu kan udah lama banget ya? Iya, udah dulu. Setahu aku tuh yang baru tuh ada ya Semarang Variety of Culture gitu. Itu tuh kayak yang karena beragam budayanya, jadi gubernur kota Semarang tuh ngembangin kota Semarang tapi dengan tidak menghilangkan budaya itu sendiri, budaya yang ada di Semarangnya gitu. Tapi itu juga udah lama. Sekarang tuh yang paling terbaru itu ada Semarang Simpul Ekonomi Jawa. Katanya itu diambil karena Semarang itu kota strategis untuk pelabuhan gitu loh. Jadi untuk apa sih namanya, ekspor impor ikan gitu loh. Jadi itu diambil karena itu. Itu kok kita beda-beda ya. Iya. Gimana kalau daripada kita berdebat, gimana kalau kita nanya ke warga asli Semarang? Kira-kira apa ya city branding Semarang itu? Permisi Bapak. Oh ya, Kita di sini boleh tanya-tanya nggak Pak? oh boleh, ya silakan. Yeah. Jadi gini Pak, kalau Ya. di Solo itu kan ada sebutan city brandingnya Solo itu Solo of the Spirit. Solo ya. Ya, kalau Malang itu kan kota batu ya Pak. Nah Malang, Bapak ya. tahu nggak sih Semarang itu terkenalnya sama apa gitu namanya? Ya, kalau Semarang itu kan Mbak, terkenalnya ini ya kota lama, tapi juga ke sana lagi ada tempat yang juga rame, yang terkenal juga Tugu Muda dan Lawang Sewu. Itu kalau di masyarakat di luar kota ya selalu mampirnya di kota lama, di Lawang Sewu itu yang dikenal di Semarang ya. Kalau Semarang itu ada julukan khususnya nggak Pak? Semarang kalau kota panas ya, Kota panas ya, Pak? ya, tapi untuk slogannya adalah Semarang Kota Atlas. Ya. Semarang kota Atlas ya Iya. Pak. Itu tuh Bapak tahu nggak kalau Semarang kota Atlas tuh emang itu dari dulu bisa ganti atau emang itu kota Atlas? Atlas kan ada singkatannya. Aman, T tertib, L lancar, asri, S itu kurang lebih apa ya? Sehat hubungan atau ya mungkin itu. Tapi ya Semarang memang bagian tengah-tengah
yaitu sering dimampir untuk masyarakat luar kota sekitar gitu. Baik, makasih ya Bapak. Siap. Mau tanya boleh? Boleh. Mau tanya kan kalau di Malang itu terkenalnya tuh sama Kota Batu ya Mbak. Terus Mbak tahu nggak sih yang di Semarang tuh terkenal apa dengan apa gitu, julukannya apa gitu? Setahu saya ya kota Semarang itu penuh dengan sejarahnya itu. Oh, terus julukannya yang Mbak tahu tuh apa sih? Kurang tahu Kak. Oke, makasih ya Mbak. Hai Mbak, permisi mau wawancara sebentar boleh? Boleh. Mbak asli Semarang nggak? Bukan. Oh, oke. Mbak kan dari luar nih, terus udah lama nggak di Semarang? Semarang sering sih kesini cuman nggak lama. Sebagai warga asing nih Mbak, nggak asli Semarang, mau nanya dong, Mbak tahu nggak tentang icon apa? City brandingnya Semarang tuh apa? Kurang paham sih ya. Kurang paham ya, atau apa aja sih yang Mbak paham dari Semarang itu? Semarang lebih ke kota lama. Kota lamanya bagus. Kayak lebih ke menceritakan kayak Belanda-Belanda gitu. Kayak bangun-bangunannya. Oke, ya udah deh. Terima kasih ya Mbak. Makasih. Dari wawancara tadi itu kita tahu ya kalau city branding Semarang itu jadi banyak dan itu tuh jadi nggak terkenal. Banyak yang nggak tahu juga, kok bisa ya? Itu tuh karena alasannya tuh pemerintah Kota Semarang sendiri tuh nggak menerapkan strategi yang efektif gitu buat mempromosikan city branding yang dipunyai Kota Semarang itu sendiri. Strategi yang mereka lakuin tuh dalam pemasarannya tuh nggak menyeluruh gitu. Karena itu jadi masyarakat tuh nggak tahu city branding Semarang tuh apa sih sebenarnya. Jadi kayak tambah juga sih kurangnya inovasi sama kolaborasi masyarakat, pemerintah, terus swasta gitu sih. Jadi nggak terkenal. Gitu. Jadi banyak ya alasannya yang buat nggak efektif gitu. Iya, jadi nggak terkenal ya. Oh iya deh, tadi kan setelah kita membahas soal city branding, ternyata Semarang tuh punya banyak city branding ya. Nah pertanyaanku, kenapa ya city branding kota Semarang tuh selalu ganti-ganti gitu? Kenapa selalu ganti-ganti? Menurut aku itu karena perubahan pemerintah itu selalu ngelihat perubahan sosial dari warga-warga Semarang juga. Jadi mengikuti perkembangan dari kota Semarang ini juga lah. Makanya city branding di Semarang itu tuh berubah-ubah, dan city branding ini kan juga dibuat kompetisi di sini. Oh jadi sesuai perkembangan zamannya kota itu lagi ya? Iya. Jadi dari masalah tadi tuh menurut kamu solusi yang efektif buat digunain di city branding Kota Semarang tuh apa sih? Jadi solusi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah itu tuh pemerintah itu membuat promosi ke dalam Semarang ataupun keluar daerah-daerah biar city brandingnya tuh terkenal gitu loh. Dan Semarang itu membuat ajang atau event-event yang memperkenalkan ini loh city brandingnya Semarang. Terus itu butuh kolaborasi juga antar pihak kayak pemerintah, swasta, sipil buat ngenalin gimana ini loh city brandingnya Semarang. Kita buat ajang, baliho-baliho atau slogan banyak gitu. Oh, jadi kayak strategi yang lebih efektif gitu ya? Iya, strateginya buat masarin. Oke. Jadi dari masalah city branding yang ada di Semarang ini yang hampir tiap beberapa tahunnya berubah-ubah, itu tuh apa sih solusinya? Menurut aku ya ada satu solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah, yaitu pemerintah tuh harus lebih konsisten dan konsisten dalam menetapkan satu city branding ini, dan kalau udah dinetapkan satu ini harus bersifat berkelanjutan untuk kedepannya. Jadi mereka harusnya melihat budaya, di mana budaya ini tuh memiliki nilai-nilai yang bisa berkepanjangan gitu, biar nggak berubah-ubah seperti itu. Sekian vlog kita hari ini Tentang city brandingnya ada di Kota Semarang. Terima kasih. Bye-bye.